Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Latifa dengan NIM 2023-31184 dari kelas Kecerdasan Buatan G. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang CNN dan RNN. Nah, apa itu CNN? CNN atau jaringan saraf konvolusional adalah kategori jaringan saraf yang sebagian besar digunakan untuk klasifikasi dan pengenalan gambar. CNN telah terbukti berhasil mengidentifikasi objek, tanda, dan bahkan wajah. Algoritma pembelajaran mendalam ini atau subbidang penting ilmu data mengambil gambar sebagai input untuk mendeteksi dan menetapkan kepentingan pada berbagai fitur gambar untuk membedakan satu gambar dari yang lain. Meskipun jaringan saraf sederhana cukup berhasil dalam mengklasifikasikan gambar biner dasar, jaringan tersebut tidak dapat menangani gambar kompleks dengan ketergantungan piksel. Jaringan tersebut juga tidak memiliki daya komputasi yang dibutuhkan untuk menangani gambar dengan piksel besar, yang merupakan tempat CNN berperan. CNN membantu mengklasifikasikan gambar yang paling kompleks sekalipun dengan akurasi tinggi. Algoritma CNN juga dapat menerapkan filter yang relevan untuk mengidentifikasi ketergantungan spasial dan temporal dalam gambar. Nah, kemudian untuk arsitektur umum CNN. Yang pertama, input layer, menerima data gambar. Biasanya dalam bentuk pixel RGB. Yang kedua ada convolutional layer atau menerapkan filter kernel untuk mengekstrak fitur, misalnya tepi dan tekstur. Yang ketiga ada activation function untuk menambahkan non-linearitas. Pooling layer biasanya max pooling untuk mengurangi dimensi sambil menjaga fitur penting. Fully connected layer atau menggabungkan fitur yang dipelajari untuk klasifikasi. Yang terakhir, ada output layer untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas menggunakan softmax untuk klasifikasi. Nah, berikut pada gambar tersebut adalah gambaran umum pada arsitektur CNN, di mana terdapat input dan outputnya. Nah, kemudian apa sih itu RNN? RNN atau Recurrent Neural Network adalah kelas jaringan saraf tiruan yang memproses urutan informasi seperti suhu, harga saham harian, dan kalimat. Algoritma ini dirancang untuk mengambil serangkaian masukan tanpa batasan ukuran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang lebih penting, yang membuat RNN unik adalah bahwa algoritma ini memproses urutan dengan mempertahankan memori nilai atau status sebelumnya dalam urutan tersebut. Jadi, dalam RNN, keluaran dari langkah saat ini menjadi masukan dari langkah berikutnya dan seterusnya. Ini berarti pada setiap tahap, model mempertimbangkan masukan saat ini dan semua keluaran sebelumnya. Kemudian, apa saja sih arsitektur umum pada RNN? Yang pertama ada input layer untuk menerima urutan, misalnya kalimat. Yang kedua, recurrent layer atau memproses data satu persatu sambil menyimpan hidden state. Bisa menggunakan RNN biasa, LSTM, atau GRU. Yang ketiga ada fully connected layer, melakukan klasifikasi berdasarkan output akhir atau setiap langkah waktu. Yang terakhir ada output layer, itu tergantung tugas, biasanya regresi untuk angka atau klasifikasi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, itu merupakan gambaran umum pada arsitektur RNN. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal untuk CNN. Contoh soalnya, sebuah gambar grayscale berukuran 32 kali 32 piksel diproses melalui jaringan CNN dengan satu convolutional layer menggunakan filter 5 kali 5, stride 1, serta padding 0. Yang kedua itu satu max pooling layer, ukuran 2 kali 2, stride-nya sama dengan 2. Berapa ukuran output akhir setelah melalui kedua layer tersebut? Yang pertama, hitung output dari convolutional layer dengan rumus
output size sama dengan W dikurang F ditambah 2P per S ditambah 1. Keterangannya, W itu merupakan ukuran input, yaitu 32, F itu merupakan ukuran filter, yaitu 5, padding-nya sama dengan 0, dan straight-nya sama dengan 1. Kemudian output-nya akan menghasilkan 32 dikurang 5 ditambah 0 per 1 ditambah 1. Maka akan menghasilkan nilai 28. Nah, ukuran output-nya yaitu 28 dikali 28. Yang kedua, ada hitung output dari max pooling layer dengan 2 kali 2 dan straight-nya 2. Output-nya, karena itu 2, karena straight-nya 2, maka 28 dibagi 2, sama dengan 14. Maka ukuran output-nya setelah langkah kedua yaitu 14 dikali 14. Nah, jawaban akhirnya output berukuran 14 kali 14 pixel. Kemudian, contoh soal RNN, misalnya diberikan urutan input X sama dengan 0,6, 0,8, dan 1. Gunakan RNN sederhana dengan parameter yang pertama. Bobot input ke hidden W dikali H sama dengan WXH sama dengan 0,5. Bobot hidden ke hidden WHH sama dengan 0,4. Biasnya 0, fungsi aktivasinya tan H, hidden state awalnya H0, H0 sama dengan 0. Kemudian kita hitung nilai hidden state H1, H2, dan H3. Nah, kita menggunakan rumus RNN dasar yaitu HT sama dengan tan H, WXH dikali XT ditambah WHH dikali HT dikurang 1. Nah, kemudian yang pertama kita hitung H1-nya. Maka H1 sama dengan tan H 0,5 dikali 0,6 ditambah 0,4 dikali 0 sama dengan tan H 0,3. Maka itu hasilnya mendekati 0,291. Yang kedua, kita menghitung H2. H2 sama dengan tan H 0,5 dikali 0,8 ditambah 0,4 dikali 0,291, di mana yang tadi itu hasil H1. Maka hasilnya tan H 0,4 ditambah 0,1164. Tan H yaitu 0,5164. Itu nilainya itu kira-kira 0,475. Kemudian kita menghitung H3. H3 sama dengan tan H 0,5 dikali 1 ditambah 0,4 dikali 0,475. Sama dengan tan H 0,5 ditambah 0,19. Sama dengan tan H 0,69. Nah, tan H 0,69 itu kira-kira nilainya 0,598. Nah, maka jawaban untuk H1 itu 0,291, H2 0,475, dan H3 0,598. Nah, untuk kesimpulan, CNN, Convolutional Neural Network, adalah arsitektur jaringan saraf yang dirancang khusus untuk mengenali pola spasial seperti gambar dan visual. Dia menggunakan filter atau konvolusi untuk mengekstraksi fitur. Yang kedua, disusun atas convolutional layer, activation, pooling, dan fully connected layer. Yang ketiga, cocok untuk klasifikasi gambar, deteksi objek, dan pengenalan wajah. Yang keempat, contoh soal CNN biasanya fokus pada perhitungan dimensi output dari layer-layer tersebut. Kemudian RNN atau Recurrent Neural Network adalah jaringan saraf untuk data yang berbentuk urutan atau sequential, seperti teks, suara, dan time series. Memiliki memori dari input sebelumnya melalui hidden state, kemudian menggunakan loop di hidden layer untuk mempertahankan informasi. Cocok untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP, prediksi data waktu, dan speech recognition. Contoh soal RNN biasanya melibatkan perhitungan nilai hidden state pada setiap waktu. Nah, sekian dari saya Alia Latifah.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.